Halo adik-adik, selamat datang di channel Pak Obi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap selalu sehat, ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya, agar adik-adik tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Pak Guru. Dan jangan lupa di-share juga ya kepada teman-teman yang lain. Nantinya, Pak Guru akan membersamai adik-adik semua belajar lewat video-video pembelajaran. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 SD Kurikulum Merdeka semester 2. Kita masuk pada bab 6, liburan perpisahan kelas. Adapun materi pada video kali ini adalah teks liburan perpisahan kelas, kemudian yang kedua menjadi moderator diskusi dan tata cara debat, 3. Membuat skala prioritas, 4. Membuat anggaran liburan, dan yang kelima, membuat jurnal membaca dengan tema liburan. Ada di buku kalian halaman 137 sampai 152. Nah, adik-adik, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita masuk pada bab 6, liburan perpisahan kelas. Nah, sebelum kita bahas pada bab ini, coba kita perhatikan tujuan pembelajarannya. Dalam bab ini, kalian membuat skala prioritas dari berbagai kebutuhan, belajar membelanjakan uang, dan membuat keputusan berdasarkan berbagai pertimbangan. Kalian juga membuat anggaran, menulis kwitansi, dan membuat tulisan fiksi ilmiah. Nah, kita masuk pada bagian membaca. Teks ini berjudul Liburan Perpisahan Kelas. Liburan akhir tahun pelajaran hampir tiba. Siswa kelas 6 mengadakan rapat dipimpin oleh Agni, sang ketua kelas. Agenda rapat kali ini adalah menentukan tujuan liburan perpisahan kelas. Siswa kelas 6 sudah menabung sejak awal tahun ajaran untuk keperluan ini. Teman-teman, mari kita mulai dengan mengusulkan tujuan liburan kita. Aku akan menuliskannya di papan tulis. Agni bersiap menulis. Zaki terlihat mengacungkan tangan. Dia berbicara setelah Agni mempersilakan. Menurutku, kita harus sepakat dulu dan memastikan bahwa semua setuju untuk berlibur ke luar kota. Bisa jadi ada yang keberatan. Liburan seperti ini menghabiskan banyak uang. Kita bisa saja mengganti liburan perpisahan kelas ini dengan acara yang lebih murah. Raut wajah Agni tampak kesal. Dari awal tahun ajaran, kita sudah sepakat menabung khusus untuk keperluan ini kan? Iya kan Salma? Agni meminta dukungan ke bendahara kelas. Salma mengangguk, tetapi Frida yang menimpali. Kamu tidak boleh begitu, Agni. Kupikir sebaiknya kita mendengarkan dulu alasan-alasan mereka yang tidak mau ikut liburan. Kita tidak bisa memaksa, kan? Baik, siapa saja di kelas ini yang tidak setuju dengan rencana kita mengadakan liburan? Agni bertanya dengan lantang. Tampak Zaki, Olivia, dan Juna mengangkat tangan. Aku belum tahu apakah orang tuaku mengizinkan. Aku sering sakit kalau bepergian terlalu jauh, kata Olivia. Agni mengangguk-angguk maklum. Zaki sudah menyebutkan alasannya pada awal rapat tadi. Sekarang, giliran Juna untuk menjelaskan. Tampaknya teman-teman lain juga heran mengapa Juna menentang rencana liburan ini. Pada awal tahun ajaran, Juna bersemangat untuk berlibur. Juna juga rajin membayar iuran untuk kas kelas. Aku cuma tidak yakin apakah aku akan suka dengan tujuan liburan kita. Seketika teman-teman sekelasnya bergumam dan berkomentar. Agni mengetukkan penghapus ke papan tulis, meminta teman-temannya untuk tenang. Karena mayoritas anak setuju untuk liburan, rapat untuk menentukan kota tujuan dilanjutkan. Zaki, Olivia, dan Juna tidak keberatan. Siswa-siswa kelas 6 riuh mengusulkan tujuan liburan mereka. Pertama, Agni mencatat semua kemungkinan. Bali, Banyuwangi, Madura, Bromo, Malang, Yogyakarta, Solo, Karimun Jawa, Dieng,
Bandung, dan Pangandaran. Setelah lama berdiskusi, akhirnya ditetapkan 3 pilihan liburan: Yogyakarta, Solo, atau Dieng. Dari kota pesisir diperlukan sekitar 5 jam perjalanan ke tujuan wisata. Ini dengan menggunakan bus pariwisata. Selanjutnya, Agni mempersilahkan teman-teman untuk memberikan pendapat tentang destinasi liburan pilihan mereka masing-masing. Aku pilih Yogyakarta karena aku ingin melihat keraton, Malioboro, dan Borobudur. Aku juga ingin mencicipi gudeg asli, kata Melody. Aku juga pilih Jogja karena aku ingin ke Museum Gunung Merapi dan Museum Ulen Sentalu, kata Frida. Beberapa teman lain juga mengungkapkan pendapatnya. Sebagian besar siswa memilih Jogja. Ada juga yang ingin ke Solo karena ingin ke Museum Sangiran. Semua pendapat ditampung oleh Agni dan dicatat oleh sekretaris kelas Zidan. Sepertinya, sebagian besar memilih Jogja sebagai tujuan liburan kita. Apakah kita sepakat untuk liburan ke Jogja? Tanya Agni. Sebentar, kan tidak semua anak ingin ke Jogja. Coba kita tanya dulu pendapat yang lain. Juna berpendapat. Kelas kembali riuh. Nama-nama kota lain kembali disebut. Usul kembali bermunculan. Akhirnya, siswa kelas 6 melakukan pemungutan suara untuk menentukan suara terbanyak. Dari 24 siswa di kelas 6, 20 orang memilih Yogyakarta, 3 orang memilih Solo, 0 orang memilih Dieng, dan 1 orang abstain atau tidak memberikan suara. Agni tampak lega setelah kelas 6 berhasil menentukan tujuan liburan. Masih banyak hal lain yang perlu dirapatkan, termasuk persiapan yang harus dilakukan oleh siswa sebelum melakukan perjalanan. Ketika Agni kembali ke tempat duduknya, tiba-tiba Juna maju ke depan kelas. Tanpa bicara, dia menghapus seluruh tulisan di papan tulis. Wajahnya berkerut. Bu Pertiwi yang sejak tadi mengamati jalannya rapat kelas mendekati Juna. Ada apa, Juna? Kamu tidak suka Jogja? Tanya Bu Pertiwi. Kakek dan nenek Juna tinggal di Jogja, Bu. Kalau Juna ke Jogja, mereka pasti akan menemui Juna, memeluk Juna tanpa henti, dan membawakan macam-macam oleh-oleh. Juna malu pada teman-teman, Bu, jawab Juna lirih. Beberapa anak yang mendengar jawaban Juna berusaha menyembunyikan tawa. Ibu Pertiwi tersenyum. Ya sudah, nanti Juna boleh berpesan kepada kakek dan nenek agar mereka tidak mengunjungi Juna selama di Jogja, kata. Juna mengangguk sambil tersenyum. Meski begitu, dalam hati dia berdoa agar kakek dan neneknya tetap mengunjunginya. Dia malu dipeluk-peluk, tetapi sebenarnya dia rindu. Nah, adik-adik, setelah membaca teks tadi, untuk menguji pemahamanmu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, masalah apa yang ingin dipecahkan oleh siswa kelas 6? Nah, jawabannya adalah siswa kelas 6 ingin menentukan tujuan liburan perpisahan kelas. Pertanyaan nomor 2, bagaimana cara mereka menentukan tujuan liburan? Nah, adik-adik, setelah kita baca tadi teksnya, cara mereka menentukan liburan adalah dengan melakukan rapat atau musyawarah. Kemudian, mereka memilih tujuan liburan. Setelah memilih kota-kota tujuan liburannya, mereka mengerucutkannya menjadi 3 pilihan saja dengan pertimbangan jarak dan pendapat siswa lain, beserta alasannya mengapa memilih tujuan itu. Kemudian, pertanyaan nomor 3. Berdasarkan teks tersebut, kota mana yang paling diminati? Nah, kota yang paling diminati adalah Yogyakarta. Kita lihat dari teks ada 20 orang yang memilih. Pertanyaan nomor 4. Menurut kalian, apakah cara mereka mengambil keputusan merupakan cara terbaik? Berikan alasan kalian ya. Nah, kalian dapat menjawabnya seperti ini adik-adik. Menurut saya, cara mereka mengambil keputusan dengan voting sudah tepat. Karena rapat dapat menghasilkan mufakat atau kesepakatan bersama. Kita lanjut untuk pertanyaan nomor 5. Bayangkan kalian sedang berdiskusi. Apa yang akan kalian lakukan jika keputusan kelas tidak sesuai dengan pilihan kalian?
Nah, adik-adik untuk soal nomor 5 ini jawaban yang bagus adalah atau jawaban yang lebih baik adalah saya akan tetap menghargai keputusan kelas meskipun berbeda dengan keinginan saya sendiri. Kita lanjut untuk pertanyaan nomor 6. Menurut kalian, siapakah Bu Pertiwi? Ya, tentu saja Bu Pertiwi adalah guru mereka, yaitu adalah guru kelas 6 SD Pesisir. Pertanyaan nomor 7. Mengapa Bu Pertiwi tidak ikut berpendapat dalam diskusi? Bu Pertiwi tidak ikut berpendapat karena ia ingin memberikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk bermusyawarah menentukan sendiri tujuan berwisata. Pertanyaan nomor 8. Menurut kalian, mengapa Juna malu dikunjungi kakek dan neneknya? Jawabannya adalah Juna malu dikunjungi nenek dan kakeknya karena nenek dan kakeknya akan memeluk-meluknya dan memanjakannya di depan teman-temannya. Nah, kita masuk kepada bagian kosakata baru. Adakah kata-kata sulit yang belum kalian pahami? Gunakan kamus untuk mencari kata-kata berikut ini. Catatlah dalam buku tulis kalian. Nah, adik-adik, tadi selama kita membaca teks di atas, ada beberapa kata yang di-highlight dengan warna kuning. Dan inilah dia kata-katanya. Ada agenda, iuran, kas, bendahara, destinasi, mayoritas, abstain, pemungutan, sekretaris. Akhirnya siswa kelas 6 melakukan pemungutan suara untuk menentukan suara terbanyak. Nah, menurut kalian, apa arti kata suara dalam kalimat tersebut? Sebelumnya, kita harus cari dulu apa arti dari kata-kata berikut ini. Nah, berikut ini sudah Pak Guru rangkum arti dari kata-kata tersebut. Ada anggaran yang artinya perkiraan atau perhitungan. Agenda artinya adalah acara atau yang akan dibicarakan dalam rapat. Iuran yaitu jumlah uang yang dibayarkan anggota perkumpulan kepada bendahara setiap bulan. Biasanya untuk biaya administrasi, rapat anggota, dan sebagainya. Kemudian uang kas, uang yang disimpan ke dalam kas milik suatu perkumpulan atau instansi pemerintah. Bendahara, yaitu penanggung jawab atau pemegang atau pengurus keuangan yang bisa berbentuk yayasan, perkumpulan, dan sebagainya. Kemudian ada destinasi. Destinasi artinya tempat tujuan atau tempat tujuan pengiriman. Kemudian urun rembuk, memberikan sumbang saran, bermusyawarah, urun pendapat. Kemudian ada kata valid, artinya menurut cara yang semestinya atau berlaku atau yang sahih. Kemudian voting. Voting artinya pengambilan suara terbanyak. Kemudian ada kata mufakat, yaitu adalah persetujuan atau kata sepakat. Kemudian kata mayoritas artinya jumlah orang yang terbanyak yang memperlihatkan ciri tertentu menurut suatu patokan dibandingkan dengan jumlah yang lain yang tidak memperlihatkan ciri itu. Kemudian ada abstain, artinya tidak memberikan suara, atau dalam pemungutan suara tidak menentukan sikap, atau bisa jadi abstain ini artinya adalah ragu-ragu, atau golongan putih. Kemudian kata pemungutan, yaitu proses atau cara perbuatan memungut. Kemudian ada sekretaris, atau orang, pegawai, anggota pengurus, yang diserahi pekerjaan tulis-menulis, atau surat menyurat, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat pertanyaan yang akhir ini, akhirnya siswa kelas 6 melakukan pemungutan suara untuk menentukan suara terbanyak. Menurut kalian, apa arti kata suara dalam kalimat tersebut? Ya, adik-adik. Kata suara dalam kalimat di sini bisa diartikan pendapat ya adik-adik. Bisa diartikan pendapat yaitu pernyataan setuju atau tidak setuju. Nah, adik-adik, coba perhatikan kegiatan berikut ini, yaitu menjadi moderator diskusi. Nah, jika diminta memberi 1-3 bintang, berapa bintang yang akan kalian berikan untuk Agni sebagai pemimpin diskusi? Nah, coba pikirkan ya adik-adik. Setelah kalian membaca teks tadi, kira-kira kalian akan memberikan berapa bintang kepada Agni sebagai seorang pemimpin dalam diskusi? Apakah kalian akan memberikan bintang 1 yang artinya kurang baik? Memberikan bintang 2 yang artinya sudah baik? Kemudian apakah kalian akan memberikan bintang 3 yang artinya sangat baik?
Nah, kalian juga bisa menjadi pemimpin diskusi atau moderator yang baik. Nah, ini caranya. A. Mengajak peserta untuk memberikan pendapat. B. Mengatur giliran peserta yang ingin berpendapat. C. Mempersilakan peserta yang hendak berpendapat dan meminta peserta lain tenang. D. Mencatat pendapat peserta kalian boleh meminta bantuan teman lain untuk mencatat masukan. Dan yang E. Menyimpulkan hasil diskusi. Apakah kalian hendak menambahkan hal yang dapat dilakukan seorang moderator yang baik? Nah, supaya kalian dapat lebih memahami kegiatan ini, silahkan praktikkan sendiri di dalam kelas. Yang kalian bahas adalah apakah Agni sudah menjadi pemimpin diskusi yang baik? Silahkan kalian menjadi pemimpin diskusi. Ada yang menjadi pemimpin diskusi atau moderator, ada yang bisa menjadi sekretaris. Silahkan dilakukan sesuai dengan petunjuk yang ada seperti ini. Nah, kita lanjutkan kegiatan selanjutnya yaitu berdiskusi. Tata cara debat. Dalam teks liburan perpisahan kelas, Agni dan kawan-kawannya beradu pendapat mengenai tujuan liburan kelas mereka. Sekarang, giliran kalian untuk berlatih berdebat dengan topik serupa yaitu tujuan liburan ke luar kota. Nah, kalian dapat menggunakan petunjuk ini atau membuat ketentuan sendiri. 1. Kelompok 1 harus memberikan pendapat bahwa liburan keluar kota itu penting. Kemudian kelompok 2 harus memberikan pendapat bahwa liburan keluar kota itu tidak penting. Kemudian masing-masing kelompok mendiskusikan argumen untuk mendukung pendapatnya dan mencatat sebanyak mungkin argumen yang ada. Pilih 3 wakil kelompok untuk menjadi pembicara. Kemudian buatlah tulisan pembicara 1, pembicara 2, dan pembicara 3 agar tiap-tiap pembicara ingat urutan untuk berbicara. Kemudian tetapkan waktu 2-3 menit untuk tiap-tiap pembicara. Nah, adik-adik kalian bisa menuliskannya seperti ini, contoh argumen. Untuk kelompok 1, liburan keluar kota itu penting. Misalnya argumen 1, meningkatkan keakraban dengan teman-teman sekelas. Kemudian argumen 2, melatih kemandirian karena bepergian tanpa orang tua. Kemudian, misalnya untuk kelompok 2, liburan keluar kota itu tidak penting. Bisa dibuat argumen 1, misalnya rekreasi tidak harus jauh-jauh. Argumen 2, pengalaman yang didapatkan tidak sepadan dengan repotnya bepergian. Nah, setelah semua kelompok atau semua anggota telah memberikan argumen yang kemudian dicatat, pilihlah 3 argumen yang menurut kalian paling kuat agar dapat berdebat dengan fokus. Nah, adik-adik kita masuk pada kegiatan selanjutnya, yaitu membaca. Bacalah di dalam hati, mengintip buku harian Salma. Salma diberi uang saku oleh orang tuanya setiap bulan. Semua kebutuhan utama seperti makan minum, peralatan sekolah, uang sekolah, dan transportasi ke sekolah sudah dipenuhi oleh orang tuanya. Uang sakunya bisa dia gunakan untuk membeli barang-barang yang dia inginkan atau untuk hobinya. Meski bebas menggunakan uang sakunya untuk berbelanja, Salma tidak boros dan selalu mempunyai rencana tentang barang yang akan dibelinya. Dia menuliskan skala prioritas dalam buku hariannya dengan memberinya tanda bintang. Benda-benda yang sudah terbeli atau tidak lagi dia inginkan dia coret. Nah, adik-adik perhatikan skala prioritas Salma. Nah, di sini ada daftar nama barang yang awalnya dia inginkan. Kemudian ada skala prioritasnya. Apa maksud dari skala prioritas? Skala prioritas ini adalah mana hal-hal yang menjadi lebih urgent atau yang penting untuk dipenuhi dan mana yang tidak penting untuk dipenuhi dalam tepat waktu atau dalam waktu yang sesingkat mungkin. Nah, kalau kita lihat di sini, Salma memberikan bintang-bintang untuk skala prioritas. Ada bintang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada 4, dan ada yang 5. Nah, sekarang coba kita perhatikan dulu apa arti dari bintang-bintang ini. Nah, adik-adik, untuk bintang yang 5 artinya adalah penting dan mendesak untuk dipenuhi. Kemudian, yang 4 penting tapi sedikit mendesak untuk dipenuhi. 3 penting tapi tidak mendesak. Yang 2 sedikit penting. Yang 1 tidak penting. Kemudian yang tanda garis seperti ini atau tidak ada bintangnya, artinya tidak berminat lagi. Nah, sekarang kita lihat
daftar nama barang yang ingin dibeli oleh Salma. Yang pertama, hadiah ultah buat sahabat bulan Mei. Salma memiliki sahabat adik-adik, dan ia ingin memberikannya hadiah. Dan di sini, Salma memberikan bintang 5. Artinya, ini sangat dibutuhkan dan sangat mendesak. Artinya bulan Mei sudah tiba. Kemudian, yang nomor 2, buku cerita detektif. Di sini Salma memberi bintang 4, artinya ini penting dan sedikit mendesak, tetapi lebih mendesak hadiah ultah untuk sahabatnya. Artinya, Salma akan menduluankan hadiah ultah untuk sahabatnya, baru dia akan memberi buku cerita detektif. Kemudian yang nomor 3 di sini ada sepatu roda. Salma memberikan tanda garis ini adik-adik, artinya dia tidak ingin membelinya lagi, atau tidak berminat lagi, mungkin Salma sudah memilikinya. Kemudian yang keempat, stiker. Stiker Salma memberikan bintang 1, yang artinya tidak penting. Ini akan dibelinya apabila semua kebutuhannya sudah terpenuhi. Yang nomor 5, boneka lucu. Salma memberikan skala prioritasnya 2. Artinya sedikit penting. Kemudian yang 6, cat air dan kuas. Salma memberikan bintangnya 5 adik-adik. Berarti sangat penting dan sangat mendesak. Berarti cat air dan kuas Salma sudah habis adik-adik. Sehingga dia harus segera membelinya. Kemudian yang nomor 7 adalah celana jeans. Celana jeans Salma memberikan bintang 1. Artinya, tidak penting. Bisa jadi Salma sudah memiliki celana jeans adik-adik. Nah, sekarang coba bantulah Salma dan teman-teman sekelasnya untuk mengurutkan prioritas pengeluaran liburan selama di Jogja. Urutkan dari yang paling penting dan memberikan bintang yang sesuai. Nah, di sini ada kebutuhan selama libur adik-adik. Kemudian ada skala prioritasnya, artinya nanti kita akan memberikan bintang-bintang di sini. Kemudian alasannya kenapa kita memilih bintang-bintang itu. Nah, sebelum kita memulai, adik-adik harus paham dulu apa itu kebutuhan dan keinginan. Nah, untuk menentukan skala prioritas, kita harus bisa membedakan dulu yang mana itu kebutuhan, yang satu adalah kebutuhan, dan yang mana keinginan. Nah, kebutuhan adalah sesuatu yang harus dilakukan dan bisa jadi ini mendesak. Sedangkan keinginan bisa jadi hal ini tidak mendesak, artinya bisa dipenuhi setelah kebutuhan itu terpenuhi. Nah, sekarang coba kita perhatikan kebutuhan liburan berikut ini. Mana yang merupakan kebutuhan mendesak dan yang mana menjadi keinginan. Misalnya, yang pertama adalah camilan. Camilan ini apakah bisa dikatakan kebutuhan pokok atau hanya keinginan? Nah, kalau kita perhatikan camilan ini, kita harus memperhatikan bagaimana teman-teman Salma, apakah semuanya memiliki ekonomi yang baik, atau bisa jadi ada yang hanya mendapatkan uang jajan pas-pasan saat ingin pergi berlibur ke Jogja. Jadi camilan ini bukan sebuah kebutuhan adik-adik, tetapi bisa dimasukkan sebagai keinginan. Sebab kenapa camilan ini tidak harus dibeli, tetapi bisa juga dibuat dari rumah, atau bisa dibekali oleh orang tua dari rumah. Nah, sekarang kita tentukan skala prioritasnya adik-adik. Kira-kira berapa skala prioritas yang ingin kita masukkan untuk camilan? Apakah kita bisa masukkan bintang 1 tidak penting? Atau bintang 2? Kalau kita buat bintang 1 tidak penting, sepertinya tidak baik ya adik-adik. Karena bagi sebagian orang camilan itu penting, apalagi pada saat dalam perjalanan. Bisa jadi camilan itu sangat penting untuk mengganjal perut pada saat sedang lapar di dalam perjalanan. Jadi bisa kita masukkan untuk skala prioritasnya itu adalah 2 bintang. Kita masukkan bintangnya di sini. 1, 2. Kalian bisa menggambarkannya atau menempelkannya ya adik-adik ya. Alasannya kenapa? Alasannya bisa kalian tuliskan.
Nah, misalnya kalian bisa memberikan alasannya seperti ini, camilan bukan kebutuhan utama selama liburan. Camilan bisa dibeli jika kebutuhan pokok untuk liburan sudah terpenuhi. Atau mungkin sebagian dari kalian ada yang bisa memberikan bintang 3, adik-adik. Penting tapi tidak mendesak. Bisa jadi cemilan itu adalah hal yang penting bagi kalian, tetapi tidak mendesak. Ini sekarang tergantung kalian ya adik-adik mau meletakkan di sini bintang 2 atau bintang 3. Kemudian yang nomor 2 ada es krim adik-adik. Es krim, apakah ini merupakan kebutuhan atau keinginan? Ya, tentu saja es krim ini bisa dikategorikan sebagai keinginan ya adik-adik, bukan kebutuhan selama liburan. Kalau tidak ada es krim selama liburan, kita tidak akan apa-apa adik-adik. Jadi untuk es krim ini bisa kalian masukkan sebagai skala prioritas 1 atau 2. Kalau camilan tadi bisa jadi hal yang penting bagi sebagian orang, tapi kalau es krim bisa jadi tidak penting selama liburan ke Jogja. Kalian bisa meletakkan bintang 1 atau bintang 2, tetapi Pak Guru akan meletakkannya sebagai bintang 1 adik-adik. Karena makan es krim saat bepergian itu sangat rawan ya adik-adik, bisa membuat kalian pusing bahkan mual. Kemudian yang ketiga, makan siang. Nah, untuk makan siang ini, kalau Pak Guru akan memberikannya ini adalah bintang 5 adik-adik. 2, 3, 4, dan 5. Ini adalah kebutuhan yang sangat penting. Karena selama kita melakukan liburan di Jogja, kita perlu untuk makan siang adik-adik. Kalau kita tidak makan siang, bisa jadi kita kelelahan dan pingsan selama di perjalanan. Nah, kalian bisa menuliskan alasannya di samping ya adik-adik. Kemudian yang keempat adalah makan malam. Dan menurut Pak Guru, makan malam ini sama pentingnya seperti makan siang. Jadi Pak Guru akan memberikan bintangnya bintang 5. Tuh. Kemudian yang nomor 5. Oleh-oleh untuk keluarga. Nah, bagaimana menurut kalian oleh-oleh untuk keluarga ini adik-adik? Kalau bagi Pak Guru, oleh-oleh untuk keluarga itu sangat penting dan sangat mendesak. Karena keluarga yang membiayai kita untuk pergi berlibur di Jogja atau memberikan support dan dukungan. Jadi oleh-oleh untuk keluarga itu wajib ya adik-adik, apalagi kalau kalian memiliki adik atau kakak atau abang. Jadi Pak Guru memberikan ini skala 5. Tetapi kalian bisa saja memberikan skala 4 atau 3. Tergantung dengan bagaimana kalian menyikapi oleh-oleh ini. Kemudian yang nomor 6. Oleh-oleh untuk tetangga. Bagaimana ini adik-adik ya? Kalau Pak Guru akan memberikan ini bintang 2. Kenapa? Pak Guru akan memberikan ini bintang 3 adik-adik. Menurut Pak Guru, memberikan oleh-oleh kepada tetangga itu penting, tetapi tidak mendesak. Kalau kita memiliki budget atau biaya yang lebih, kalian bisa menyisihkan untuk oleh-oleh tetangga. Kemudian, untuk kebutuhan yang nomor 7, membeli kaos khas Yogyakarta. Kalau menurut Pak Guru akan memberikan ini skalanya 4 atau 5. Pak Guru bisa jadikan ini skala 4 ya adik-adik ya, bintang 4. Karena menurut Pak Guru membeli kaos dari suatu daerah sebagai cenderamata itu penting. Tetapi tidak semendesak kalau kita memberikan bintang 5. Artinya, keluarga, oleh-oleh untuk keluarga itu menjadi hal yang lebih penting daripada untuk membeli kaos pribadi. Nah, untuk yang nomor 8, yaitu adalah naik andong di Malioboro. Naik andong di Malioboro, kalau Pak Guru akan memberikan ini skalanya 4. Karena tujuan kita berwisata ke Yogyakarta salah satunya adalah ingin naik andong yang ada di Malioboro. Sehingga kita dapat merasakan bagaimana naik andong yang menjadi ikon dari Yogyakarta. Kemudian yang nomor 9. Naik mobil hias di alun-alun Kidul. Dan ini Pak Guru akan memberikan skalanya itu skala 4 juga adik-adik.
Kenapa kita melakukan tujuan wisata ke sana? Karena kita ingin menaiki ini. Kita ingin naik andong, kita ingin naik mobil hias, karena itu tujuan wisatanya ke sana. Kalau kita tidak merasakan bagaimana menikmati wahana di sana, kita tidak bisa menikmati bagaimana suasana atau bagaimana berlibur di Jogja yang sebenarnya. Nanti setelah kalian pulang, kalian akan menceritakan pengalaman-pengalaman tersebut. Nah, kalian untuk selanjutnya tiket masuk Candi, Borobudur, tiket masuk Keraton Jogja, tiket masuk Museum Merapi bisa kalian tuliskan sendiri ya, sesuai dengan pendapat kalian dan kemudian tuliskan alasannya. Nah, adik-adik, untuk menjawab ini, skala prioritas ini, kalau kalian merasa bingung bagaimana cara menentukannya, mana yang menjadi kebutuhan dan mana menjadi keinginan, atau mana yang harus terpenuhi lebih dulu, kalian bisa memberikan ranking atau peringkat terhadap kebutuhan liburan ini. Misalnya, makan siang itu Pak Guru berikan ranking pertama karena itu menjadi hal yang utama. Kemudian misalnya makan malam itu menjadi hal yang kedua. Gitu. Nah, sekarang coba berikut ini Pak Guru sudah rangkum kalau kita ranking seperti apa. Nah, ini adik-adik. Makan siang, Pak Guru peringkat dia menjadi skala prioritas pertama, yaitu karena ini merupakan kebutuhan primer. Begitu juga dengan makan malam, itu menjadi yang kedua setelah makan siang. Nah, kira-kira skala yang ketiga apa ya? Yang peringkat ketiga. Yang peringkat ketiga adalah oleh-oleh untuk keluarga adik-adik. Karena ini penting menurut Pak Guru tadi kan. Nah, setelah itu yang ketiga, yang keempat apa? Nah, ini yang keempat ini adik-adik. Tiket masuk Candi Borobudur. Karena ini adalah wajib, karena ini adalah acara inti dari kegiatan liburan itu tadi. Kemudian masuk Keraton Jogja, kemudian masuk Museum Merapi. Ini adalah hal yang wajib, karena ini adalah acara inti adik-adik. Kita melakukan perjalanan ke Jogja karena ingin masuk ke destinasi wisata ini. Kemudian apa yang nomor 7 ya? Nah, untuk yang nomor 7 di sini kita masukkan camilan, yaitu makanan selingan. Mungkin selama perjalanan kita bisa jadi lapar, sehingga pada saat istirahat sebentar, rehat sebentar kita bisa makan camilan. Ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan adalah membeli kaos Yogyakarta. Nah, ini menurut Pak Guru penting untuk kenang-kenangan ya. Kemudian yang kesembilan adalah membeli es krim untuk mendapatkan kesenangan selama perjalanan. Kemudian yang ke-10 adalah naik mobil hias di alun-alun kidul. Ini bisa jadi menjadi pengalaman tambahan. Naik andong di Malioboro, ini yang ke-11, mendapatkan pengalaman tambahan. Kemudian yang nomor 12 adalah oleh-oleh untuk tetangga. Menjalin hubungan dengan tetangga. Ini bisa kalian penuhi jika kebutuhan utama kalian itu terpenuhi. Kita masuki kegiatan selanjutnya, yaitu menulis. Berdasarkan tabel skala prioritas, buatlah anggaran kegiatan liburan. Tiap anak mempunyai tabungan sebesar Rp500.000 untuk dibelanjakan. Nah, anggaran liburan ke Jogja pada tanggal 20 sampai 22 Juni. Nah, kalian bisa menuliskannya seperti ini, jadi tabel anggaran, kemudian ada jumlah, kemudian kolom keterangan. Nah, misalnya seperti ini. Biaya bus, anggaran biaya bus, itu jumlahnya Rp0. Keterangannya kenapa dibayarkan oleh sekolah. Begitu juga dengan biaya menginap. Jumlahnya Rp0 karena dibiayai oleh sekolah. Misalnya, makan siang 3 kali per paket Rp20.000. Ini artinya, selama 3 hari, 20, 21, dan 22 Juni, kita 3 kali makan siang adik-adik, yang mana 1 kali makan siang itu nominalnya adalah Rp20.000. Jadi Rp20.000 kita kalikan 3 hari, artinya Rp60.000 adik-adik. Begitu juga dengan makan malam, 2 kali per paket, Rp25.000. Bisa jadi Rp50.000 ya adik-adik. Nah, berikut ini Pak Guru bantu kalian untuk membuat daftar anggarannya. Kalian bisa meniru atau bisa membuat tabel anggaran sendiri. Nah, seperti ini adik-adik. Biaya bus tadi Rp0, biaya menginap Rp0, makan siang 3 kali, Rp20.000 artinya Rp60.000. Makan malam 2 kali, kali 25, Rp50.000.
oleh-oleh untuk keluarga 150.000. Kemudian tiket masuk Candi Borobudur 25.000, tiket masuk Keraton Jogja 5.000, tiket masuk Museum Merapi 10.000, camilan 25.000 bisa di minimarket. Kemudian membeli kaos khas Jogja 90.000, kemudian es krim gelato 25.000, naik mobil hias di alun-alun Kidul 15.000, naik andong di Malioboro 10.000, dan kalau di total semuanya berjumlah 465.000. Kalau tadi tabungan siswa itu adalah 500, berarti masih sisa 35.000 adik-adik. Adik-adik, kegiatan selanjutnya adalah membuat jurnal membaca. Dalam 1 bulan ke depan, coba pilih dan baca 1 buku tentang liburan. Catat data buku yang kalian baca dan kesan kalian tentang buku tersebut di buku jurnal. Buku bacaan bisa kalian pinjam dari perpustakaan sekolah, perpustakaan kota, atau aplikasi iPusnas. Kalian juga bisa mengunduh buku-buku elektronik secara gratis. Nah, untuk membuat jurnal membaca, kalian bisa mengikuti format berikut ini ya. Nama, kelas, judul buku, pengarang, penerbit, jumlah halaman, tanggal membaca dari kapan sampai kapan, kemudian buku ini membahas tentang apa, kemudian hal-hal yang sudah ketahui dan kuterapkan dari buku ini, kemudian hal-hal baru yang kupelajari dari buku ini apa-apa saja. Nah, adik-adik, berikut ini adalah daftar buku bacaan dengan tema liburan atau pengelolaan keuangan yang bisa kalian cari. Ada yang pertama, Keluarga Super Irit. Kemudian ada Keluarga Super Irit yang nomor 1 ini adalah episode seri ke-6, ini seri ke-7. Kemudian ada yang nomor 3, Felix Want to be Rich. Kemudian ada yang keempat, Berlibur ke Timur. Kemudian ada yang kelima, Petualangan Tuala, berlibur sambil belajar peralatan batu museum purba di Kampung Bontok, Kani. Nah, nanti di video ini akan Pak Guru lampirkan link untuk mendownload buku bertema liburan. Nanti akan Pak Guru buat di bawah untuk buku Berlibur ke Timur dan Petualangan Tuala. Silahkan kalian lihat di deskripsi video ini adik-adik. Nah, adik-adik, demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik dalam memahami materi kali ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-temannya yang lain. Thanks for watching, see you next time, dan sampai jumpa kembali.